Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabat sekalian, dalam perjalanan sejarah Islam ada sosok-sosok luar biasa yang bukan hanya menjadi penopang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga menjadi teladan bagi umat hingga hari ini. Salah satu di antara mereka adalah Abdurrahman bin Auf, sahabat yang terkenal sebagai pengusaha sukses, dermawan sejati, dan pejuang tangguh di jalan Allah. Kisah beliau bukan hanya tentang kekayaan, tetapi tentang iman yang kuat, hati yang lembut, dan keikhlasan yang tak tergoyahkan. Dari masa mudanya di Mekah yang penuh perjuangan, hingga akhir hayatnya di Madinah yang penuh keberkahan, Abdurrahman bin Auf menunjukkan kepada kita arti sejati dari kesuksesan seorang mukmin. Melalui kisah ini, mari kita belajar bagaimana beliau mengubah harta menjadi ladang pahala, bagaimana ia menjaga kejujuran dalam perdagangan, dan bagaimana ia tetap rendah hati meski hidup dalam limpahan rezeki. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk meneladani semangatnya, bekerja keras tanpa melupakan akhirat, dan mencintai Allah dan Rasul-Nya di atas segalanya. Pemuda Quraisy yang lahir dengan akhlak mulia. Di kota Mekah yang ramai dengan para pedagang dan kafilah dari berbagai negeri, lahirlah seorang anak laki-laki dari keluarga terpandang suku Quraisy. Anak itu bernama Abdurrahman bin Auf, putra dari Auf bin Abdu Auf dan Ashifa binti Auf. Sejak kecil Abdurrahman sudah dikenal memiliki sifat yang tenang, sopan, dan jujur. Kedua orang tuanya membesarkannya dengan kasih sayang dan menanamkan nilai-nilai moral yang tinggi. Ia tumbuh menjadi pemuda yang berbeda dari kebanyakan anak Quraisy pada masa itu. Ketika banyak pemuda sibuk berpesta, menyembah berhala, dan berbangga dengan tradisi jahiliyah, Abdurrahman justru menjauh dari semua itu. Ia tidak pernah mabuk, tidak pernah ikut menyembah berhala, dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan keji. Hatinya selalu tenang dan pikirannya bersih. Di tengah masyarakat yang gelap oleh kemusyrikan, ia seperti cahaya kecil yang tetap berpendar. Karena akhlaknya yang mulia, banyak orang menghormatinya bahkan sebelum Islam datang. Mereka mengenal Abdurrahman sebagai pemuda cerdas, jujur, dan sangat bisa dipercaya. Selain berakhlak mulia, Abdurrahman juga dikenal sebagai pemuda yang rajin dan memiliki semangat bekerja yang luar biasa. Sejak muda, ia sudah menekuni dunia perdagangan. Ia membawa barang dagangan ke berbagai daerah, belajar cara berdagang dengan jujur, dan selalu menepati janji kepada pembeli maupun rekan bisnisnya. Ia tidak pernah mengambil keuntungan berlebihan dan selalu menimbang barang dengan jujur. Berkat keuletan dan kejujurannya, Abdurrahman berhasil menjadi salah satu pedagang muda paling sukses di Mekah. Hartanya terus bertambah, usahanya makin berkembang, dan banyak orang yang mempercayakan modalnya kepadanya. Namun meski kaya raya, Abdurrahman tidak pernah berubah. Ia tetap sederhana, rendah hati, dan selalu membantu orang-orang yang kesulitan. Ia sering memberi makan fakir miskin dan menolong pedagang kecil yang kekurangan modal. Bagi Abdurrahman, kekayaan bukanlah untuk dibanggakan, tetapi untuk dimanfaatkan di jalan kebaikan. Ia percaya bahwa rizki hanyalah titipan Allah dan tugas manusia adalah menjaga serta menggunakannya sebaik mungkin. Ketika kabar tentang kerasulan Muhammad bin Abdullah mulai tersebar di Makkah, banyak orang Quraisy yang menentangnya.
Namun bagi Abdurrahman, berita itu justru menarik perhatiannya. Ia mengenal Muhammad sejak lama sebagai orang yang jujur dan amanah. Ia berpikir, mustahil orang sejujur Muhammad berdusta kepada kaumnya sendiri. Rasa penasaran itu membuat Abdurrahman menemui sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq, yang sudah lebih dahulu memeluk Islam. Dengan penuh kelembutan, Abu Bakar menjelaskan tentang Islam, tentang tauhid, dan tentang kehidupan setelah mati. Ia juga menyampaikan bahwa Muhammad bukanlah orang yang mencari kekuasaan, melainkan utusan Allah untuk membawa manusia menuju jalan yang benar. Kata-kata Abu Bakar menyentuh hati Abdurrahman. Ia berpikir panjang dan merenung dalam diam. Dalam hatinya muncul keyakinan bahwa agama ini adalah kebenaran. Ia lalu meminta Abu Bakar untuk membawanya menghadap Rasulullah SAW agar bisa mendengar langsung ajaran Islam dari beliau. Ketika bertemu Rasulullah SAW, Abdurrahman merasa seolah semua keraguannya hilang. Rasulullah berbicara dengan lembut, menjelaskan makna keimanan, kasih sayang Allah, dan pentingnya keadilan. Setiap kata terasa menyentuh jiwa. Tanpa ragu sedikit pun, Abdurrahman pun mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara yang mantap. Sejak hari itu, ia resmi menjadi salah satu Muslim pertama di Mekah. Namun, keimanannya segera diuji. Kaum Quraisy yang dulu menghormatinya berubah menjadi musuh. Mereka menghina, mengancam, bahkan merampas seluruh hartanya. Abdurrahman kehilangan semua yang dimiliki, tetapi ia tidak menyesal sedikit pun. Dengan tenang ia berkata, "Demi Allah, aku tidak menyesal meninggalkan semua itu, karena aku telah menemukan kebenaran." Dari seorang saudagar kaya raya, ia berubah menjadi pejuang yang tak memiliki apa-apa kecuali keimanan. Kehidupan barunya sebagai seorang Muslim tidak mudah. Tekanan dari kaum Quraisy semakin keras, tetapi Abdurrahman tidak pernah goyah. Ia justru semakin yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang beriman. Ia terus mendampingi Rasulullah dalam setiap dakwah, menghadiri majelis ilmu, dan membantu kaum muslimin yang lemah. Ia tahu bahwa jalan menuju ridha Allah penuh ujian, namun keyakinannya tidak pernah pudar. Dalam hati kecilnya, Abdurrahman berjanji akan tetap berdiri teguh bersama Rasulullah apapun yang terjadi. Inilah awal dari perjalanan panjang seorang pedagang mulia, yang kelak akan dikenang bukan hanya karena kekayaannya, tetapi karena keikhlasan, keteguhan, dan kedermawanannya yang tak tertandingi. Dua, hijrah dan kebangkitan dari nol. Setelah bertahun-tahun hidup di bawah tekanan kaum Quraisy, akhirnya datang perintah Allah kepada Rasulullah SAW untuk berhijrah ke Madinah. Perintah itu menjadi angin segar bagi kaum muslimin yang telah lama tertindas di Mekah. Bagi Abdurrahman bin Auf, keputusan hijrah bukanlah hal yang mudah. Ia harus meninggalkan tanah kelahiran, rumah, harta, dan seluruh usaha yang telah dibangunnya sejak muda. Semua ditinggalkan demi menjaga keimanan. Tanpa membawa apapun kecuali pakaian di badan, Abdurrahman ikut rombongan kaum muhajirin menuju Madinah. Di tengah perjalanan yang panjang dan berat, ia terus menguatkan hati. Ia yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan hambanya yang taat. Setiap langkah di padang pasir yang panas menjadi saksi bahwa keimanannya jauh lebih berharga dari harta dunia yang ditinggalkannya di Mekah. Ketika tiba di Madinah, kaum muhajirin disambut dengan penuh kasih sayang oleh kaum Ansor. Rasulullah mempersaudarakan mereka agar saling menolong. Abdurrahman dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', seorang Ansor yang sangat dermawan. Sa'ad bahkan menawarkan setengah dari hartanya dan salah satu rumahnya kepada Abdurrahman. Namun, dengan penuh sopan, Abdurrahman menolak tawaran itu. Ia berkata, "Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Tunjukkan saja di mana pasar berada."
Kalimat sederhana itu menggambarkan kemandirian dan kepercayaannya kepada Allah. Ia tidak mau hidup dari pemberian orang lain, meski dalam keadaan miskin. Sejak hari itu, Abdurrahman memulai kembali hidupnya dari nol dengan tekad dan keyakinan yang sama kuatnya seperti dulu saat di Mekah. Pasar Madinah menjadi tempat awal kebangkitannya. Tanpa modal besar, ia mulai berdagang dengan cara yang sederhana. Ia membawa barang dagangan kecil, menjual dengan jujur, dan tidak pernah menipu pembeli. Hari demi hari, kejujurannya membuat orang-orang percaya kepadanya. Keuntungannya mulai bertambah sedikit demi sedikit. Dari hasil itu ia membeli lebih banyak barang untuk dijual kembali. Ia tidak pernah menyerah, meski terkadang keuntungannya kecil. Ia tahu bahwa rezeki yang halal dan berkah lebih baik daripada keuntungan besar yang diperoleh dengan cara curang. Tak butuh waktu lama, Abdurrahman kembali menjadi salah satu pedagang paling sukses di Madinah. Ia berhasil bangkit dari kemiskinan hanya dengan kejujuran, kerja keras, dan doa yang tak pernah putus. Kesuksesan itu tidak membuatnya lupa pada perjuangan. Ia tetap rendah hati dan sangat dermawan. Ketika kaum muslimin membutuhkan bantuan untuk perjuangan di jalan Allah, Abdurrahman selalu menjadi orang pertama yang menyumbang. Dalam setiap peperangan seperti Perang Badar, Uhud, dan Tabuk, ia tidak hanya ikut berjuang di medan tempur, tetapi juga menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk memperkuat barisan kaum muslimin. Bahkan dalam Perang Tabuk, ia menyumbangkan 4.000 dinar dari 8.000 yang dimilikinya sambil berkata, "Separuh untuk Allah dan Rasul-Nya dan separuh lagi untuk keluargaku." Rasulullah tersenyum dan mendoakannya dengan doa yang mulia, "Semoga Allah memberkahimu dalam hartamu dan amalmu." Doa itu menjadi bukti betapa Rasulullah mencintainya karena ketulusan dan keikhlasannya. Hari-hari di Madinah membawa banyak pelajaran bagi Abdurrahman bin Auf. Dari seorang saudagar kaya di Mekah, ia berubah menjadi pejuang yang tulus di jalan Allah. Ia belajar bahwa keberkahan sejati bukan terletak pada seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi pada seberapa besar manfaatnya bagi orang lain. Ia tidak pernah merasa kekayaannya milik pribadi, tetapi amanah yang harus disalurkan. Di setiap rezeki yang diterima, ia selalu melihat ada hak orang miskin, yatim, dan janda. Kehidupannya menjadi teladan bahwa iman dan kerja keras bisa berjalan beriringan. Abdurrahman membuktikan bahwa menjadi seorang pedagang sukses bukan berarti harus terikat dengan dunia. Justru dengan iman, kejujuran, dan niat yang lurus, dunia akan datang mengikuti. Dari Madinah inilah kisah kebangkitan Abdurrahman bin Auf menjadi simbol kekuatan iman dan semangat pantang menyerah bagi seluruh umat Islam sepanjang zaman. Tiga, ujian harta dan kedermawanan yang tiada batas. Setelah kehidupan di Madinah mulai stabil, Abdurrahman bin Auf kembali menjadi salah satu pedagang paling sukses di antara kaum muslimin. Pasar Madinah tumbuh pesat dan namanya dikenal luas di berbagai penjuru. Ia berdagang dalam skala besar, mengirim barang ke luar kota dan menjalin kerjasama dengan banyak orang. Namun di tengah melimpahnya harta, hatinya tetap tenang dan tidak tergoda oleh dunia. Ia selalu ingat masa-masa sulit saat berhijrah tanpa membawa apapun, dan itu membuatnya rendah hati. Ia sering berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Kami pernah diuji dengan kesusahan, dan kami sabar, tapi kini kami diuji dengan kelapangan, dan sungguh, ini ujian yang lebih berat." Kalimat itu menunjukkan bahwa Abdurrahman sadar, harta yang banyak bisa menjadi ujian besar bagi keimanan seseorang. Ia tidak ingin kekayaan membuatnya jauh dari Allah, karena ia tahu bahwa setiap rizki akan dimintai pertanggungjawaban. Suatu hari,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta bantuan kaum muslimin untuk membiayai pasukan dalam perang Tabuk. Saat itu kondisi ekonomi umat sedang sulit dan banyak sahabat yang hanya memiliki sedikit harta. Namun Abdurrahman bin Auf datang membawa sumbangan yang luar biasa. Ia menyerahkan 4.000 dinar emas dari 8.000 yang dimilikinya. Rasulullah tersenyum dan bertanya, "Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?" Dengan tenang ia menjawab, "Aku sisakan jumlah yang sama untuk mereka." Mendengar itu, Rasulullah mendoakannya, "Semoga Allah memberkahimu dalam harta yang engkau berikan dan yang engkau simpan." Doa itu menjadi bukti bahwa hartanya memang penuh keberkahan. Tidak lama kemudian, Allah benar-benar melipat gandakan kekayaannya berkali-kali lipat. Namun, meski semakin kaya, Abdurrahman tidak pernah berubah. Ia tetap hidup sederhana, memakai pakaian yang bersih tapi tidak mewah, dan makan secukupnya tanpa berlebihan. Kedermawanannya tidak berhenti di situ. Ia dikenal sebagai sahabat yang sangat perhatian kepada sesama. Setiap kali datang musim paceklik atau kekeringan, Abdurrahman akan menyiapkan unta-unta yang penuh muatan gandum, minyak, dan makanan untuk dibagikan kepada penduduk Madinah. Pernah suatu ketika, kafilah dagangnya datang membawa 700 unta penuh barang dagangan dari Syam. Seluruh kota gempar karena banyaknya harta yang datang. Namun sebelum sempat menjualnya, Abdurrahman mensedekahkan seluruh kafilah itu di jalan Allah. Ia berkata, "Aku tidak ingin hartaku menghalangi langkahku menuju surga." Orang-orang tersegun melihat ketulusannya. Bagi Abdurrahman, memberi bukan karena ingin dipuji, melainkan karena rasa syukur yang dalam. Ia merasa bahwa setiap kali memberi, hatinya menjadi lebih tenang dan hidupnya semakin penuh berkah. Namun dermawan, Abdurrahman tidak pernah pamer atau menyebut-nyebut amalnya. Ia memberi dengan cara yang lembut dan diam-diam. Bahkan ketika membantu janda-janda sahabat Rasulullah, ia melakukannya tanpa menyinggung perasaan mereka. Ia menanggung nafkah mereka dengan penuh hormat, seolah-olah mereka adalah keluarganya sendiri. Banyak sahabat yang terharu melihat kebaikannya. Suatu hari, seseorang bertanya kepadanya, "Wahai Abdurrahman, bagaimana engkau bisa tetap dermawan padahal ujian harta begitu besar?" Ia menjawab dengan sederhana, "Karena aku tidak melihat hartaku sebagai milikku. Aku hanya menjaganya sementara sampai saatnya aku kembalikan kepada yang berhak." Jawaban itu menunjukkan betapa dalam pemahaman imannya tentang hakikat rizki. Ia sadar bahwa dunia hanyalah tempat singgah dan harta hanyalah alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kehidupan Abdurrahman menjadi contoh sempurna tentang bagaimana seorang muslim menghadapi ujian kekayaan. Ia tidak menolak dunia, tetapi menundukkannya agar menjadi sarana ibadah. Ia membuktikan bahwa menjadi kaya bukanlah dosa, selama hati tidak terikat dengan harta. Kekayaannya tidak membuatnya sombong, justru semakin membuatnya banyak bersyukur. Dari tangan Abdurrahman bin Auf, ribuan orang tertolong, puluhan keluarga terbantu, dan perjuangan Islam semakin kuat. Ia menjadi bukti bahwa kedermawanan sejati lahir dari hati yang bersih, bukan dari jumlah harta yang dimiliki. Abdurrahman mengajarkan kita bahwa memberi adalah bentuk tertinggi dari rasa syukur. Dan siapapun yang ikhlas memberi karena Allah tidak akan pernah kekurangan. Sebab semakin ia memberi, semakin Allah melimpahkan keberkahan dalam hidupnya. 4. Kesetiaan dan perjuangan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf bukan hanya dikenal karena kekayaannya, tetapi juga karena kesetiaannya kepada Rasulullah.
Sejak memeluk Islam di Mekah, ia selalu berada di sisi Nabi dalam suka dan duka. Ia ikut dalam hampir semua peperangan besar yang dilalui umat Islam. Dalam setiap pertempuran, Abdurrahman bukanlah tipe sahabat yang bersembunyi di balik kenyamanan. Ia maju ke garis depan, mengangkat pedang dengan keberanian yang luar biasa. Salah satu momen penting adalah Perang Badar, perang pertama dalam sejarah Islam. Di sana, Abdurrahman berjuang bersama kaum muslimin meskipun jumlah mereka sedikit. Ia menyaksikan sendiri bagaimana pertolongan Allah turun di medan pertempuran. Sejak hari itu, ia semakin yakin bahwa kemenangan sejati bukan karena jumlah pasukan atau kekuatan senjata, tetapi karena keimanan dan keteguhan hati. Dalam Perang Uhud, Abdurrahman kembali menunjukkan keberaniannya. Ketika banyak pasukan muslim tercerai-berai, ia tetap berdiri teguh di sisi Rasulullah. Ia melindungi Nabi dengan tubuhnya dan tidak mundur walau situasi semakin genting. Luka-luka yang ia dapatkan di medan perang menjadi bukti pengorbanannya. Ia terluka cukup parah, tetapi tidak pernah mengeluh. Baginya, luka itu adalah tanda kehormatan di jalan Allah. Ia pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Kami berjuang bukan untuk dunia, tapi agar agama Allah tetap tegak." Semangatnya menular kepada banyak sahabat lain. Abdurrahman adalah contoh sahabat yang seimbang antara kekuatan iman, keberanian, dan kelembutan hati. Ia bisa menjadi pedagang yang santun di pasar, tetapi juga pejuang gagah di medan perang. Rasulullah sangat menghargai Abdurrahman. Dalam banyak kesempatan, beliau mempercayakan tugas-tugas penting kepadanya. Suatu ketika, Nabi mengangkat Abdurrahman sebagai panglima pasukan untuk berperang di wilayah Dumatul Jandal, di utara Jazirah Arab. Sebelum berangkat, Rasulullah memanggilnya, mengikatkan sorban di kepalanya, dan memberi pesan lembut. Berperanglah di jalan Allah dengan kejujuran, dan jangan berkhianat. Abdurrahman pun berangkat membawa pasukan kecil dengan penuh tanggung jawab. Dalam ekspedisi itu, ia menunjukkan kepemimpinan yang bijak dan strategi yang cerdas. Pasukannya berhasil membawa kemenangan tanpa menumpahkan darah berlebihan. Setelah perang usai, Abdurrahman kembali ke Madinah membawa berita gembira. Rasulullah menyambutnya dengan senyum dan doa. Kepercayaan Nabi kepadanya bukan tanpa alasan. Abdurrahman dikenal amanah, tidak mencari pujian, dan selalu menempatkan Allah di atas segalanya. Ketika Rasulullah wafat, Abdurrahman termasuk sahabat yang sangat terpukul. Ia menangis lama dan berkata, "Kami telah menghilangkan sosok yang tidak tergantikan. Tidak ada hari yang lebih gelap bagiku selain hari wafatnya Rasulullah." Namun, kesedihan itu tidak membuatnya berhenti berjuang. Setelah wafatnya Nabi, Abdurrahman tetap melanjutkan perjuangan dengan cara menjaga umat Islam agar tetap bersatu. Ia setia kepada ajaran Rasulullah dan tidak pernah mau terlibat dalam perselisihan yang memecah belah sahabat. Dalam masa kepemimpinan Abu Bakar dan Umar, ia menjadi penasehat yang bijak dan disegani. Ia menjaga warisan Nabi dengan hati yang tulus, selalu mengingat pesan Rasulullah agar umat Islam saling mencintai dan menjauhi perpecahan. Kesetiaan Abdurrahman bukan hanya di masa hidup Nabi, tapi juga setelah beliau tiada. Ia membuktikan bahwa cinta sejati kepada Rasulullah adalah dengan meneruskan perjuangan, menegakkan keadilan, dan menjaga keutuhan umat. Dan itulah yang dilakukan Abdurrahman bin Auf hingga akhir hayatnya. Lima. Akhir hayat dan warisan kebaikan Abdurrahman bin Auf. Menjelang akhir hayatnya,
Abdurrahman bin Auf tetap menjadi sosok yang rendah hati dan penuh takut kepada Allah. Meski seluruh penduduk Madinah mengenalnya sebagai salah satu orang paling kaya di zamannya, beliau tidak pernah merasa aman dari ujian dunia. Setiap kali melihat harta yang menumpuk, Abdurrahman selalu menangis. Ia khawatir jika kekayaan itu justru menjadi penghalang baginya untuk masuk surga. Sungguh, aku takut bila aku tertinggal dari sahabat-sahabatku karena harta yang kumiliki, ucapnya suatu hari dengan mata berkaca-kaca. Ucapan itu menunjukkan betapa lembut hatinya. Ia bukan takut miskin, tapi takut jika dunia membuatnya lalai dari Allah. Maka semakin tua usianya, semakin sering ia bersedekah, seolah ingin memastikan bahwa setiap koin yang ia punya akan menjadi amal bukan beban di akhirat. Abdurrahman bin Auf termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Namun meski mendapat kabar gembira sebesar itu, ia tidak pernah merasa puas dengan amalnya. Ia tetap beribadah, berinfak, dan berbuat baik seperti orang yang belum tahu apa-apa tentang janji surga. Pada masa tuanya, Abdurrahman sering sakit-sakitan, tapi ia tetap menjaga sholatnya dengan penuh semangat. Ia juga senang menengok para janda dan anak yatim untuk memastikan mereka tidak kekurangan. Bahkan, ia berwasiat agar sebagian besar hartanya disedekahkan untuk perjuangan di jalan Allah. Dalam wasiatnya, Abdurrahman menyerahkan 500.000 dinar untuk jihad dan memberi masing-masing 400 dinar kepada setiap sahabat yang ikut perang Badar dan masih hidup. Jika dikonversi ke nilai sekarang, jumlah itu setara dengan triliunan rupiah. Namun bagi Abdurrahman, itu semua hanyalah titipan Allah yang harus dikembalikan dengan cara baik-baik. Selain kepada para sahabat, Abdurrahman juga memperhatikan keluarga besar Rasulullah SAW. Setelah Nabi wafat, beliau membeli sebidang tanah yang sangat luas seharga 40.000 dinar, lalu menyerahkannya kepada para istri Rasulullah agar mereka hidup sejahtera. Ia bahkan sering mengirimkan makanan, pakaian, dan keperluan harian kepada mereka tanpa pamrih. Ketika ditanya, mengapa begitu perhatian, Abdurrahman menjawab lembut, karena mereka adalah keluarga Rasulullah. Mengasihi mereka adalah tanda cinta kita kepada Nabi. Kebaikan hatinya membuat semua orang menghormatinya. Bahkan Umar bin Khattab pernah berkata, Abdurrahman bin Auf adalah orang yang amanah. Jika ia berkata, maka ucapannya selalu benar. Kalimat ini menjadi bukti bahwa ketulusan Abdurrahman bukan sekedar cerita, tapi nyata dirasakan oleh seluruh sahabat di sekitarnya. Pada tahun 32 Hijriah, Abdurrahman bin Auf akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ajalnya mendekat, ia tampak tenang dan tersenyum. Para sahabat yang hadir di sisinya melihat wajahnya berseri-seri, seolah ia sedang menatap sesuatu yang indah. Dalam detik-detik terakhir, ia sempat berkata lirih, "Sungguh, aku mendengar suara panggilan yang menenangkan hati. Semoga Allah mempertemukanku kembali dengan Rasulullah dan para sahabatku." Setelah itu, ruhnya pun keluar dengan lembut. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi seluruh penduduk Madinah. Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan meneteskan air mata mengenang sahabat yang bukan hanya dermawan, tapi juga teladan dalam kesetiaan, kerja keras, dan keikhlasan. Warisan Abdurrahman bin Auf bukan sekedar harta, tapi nilai kehidupan. Ia mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukanlah seberapa banyak yang dimiliki, melainkan seberapa besar manfaat yang bisa diberikan. Ia menunjukkan bahwa menjadi orang sukses tidak harus membuat seseorang jauh dari Allah, justru bisa menjadi jalan untuk lebih dekat kepadanya. Dari kisah hidupnya, kita belajar bahwa setiap rezeki memiliki tanggung jawab dan setiap sedekah akan berbuah keberkahan. Abdurrahman bin Auf telah pergi, tapi kisahnya abadi. Ia meninggalkan jejak yang terus menginspirasi hingga hari ini, bahwa ketulusan, kejujuran, dan cinta kepada Allah adalah kunci keberkahan hidup di dunia dan di akhirat.
Kesimpulan abadi dari Abdurrahman bin Auf. Kisah hidup Abdurrahman bin Auf bukan sekedar kisah seorang sahabat Nabi yang kaya raya, tetapi kisah tentang bagaimana seseorang menjaga imannya di tengah limpahan nikmat dunia. Ia membuktikan bahwa kekayaan dan ketaatan kepada Allah bisa berjalan berdampingan dari masa mudanya di Mekah hingga akhir hayatnya di Madinah. Abdurrahman selalu menunjukkan bahwa kerja keras, kejujuran, dan niat yang tulus akan membawa keberkahan yang luar biasa. Ia bukan hanya seorang pedagang sukses, tapi juga seorang pejuang sejati, seorang sahabat setia, dan seorang dermawan yang tidak pernah lelah berbagi. Setiap langkah hidupnya adalah cerminan dari prinsip Islam yang menyeimbangkan dunia dan akhirat. Dari kisah perjuangannya, kita belajar bahwa ujian tidak selalu datang dalam bentuk kemiskinan. Kekayaan juga bisa menjadi ujian besar bagi seorang mukmin. Abdurrahman bin Auf menghadapinya dengan bijak. Saat miskin, ia sabar dan gigih. Saat kaya, ia dermawan dan rendah hati. Ia tidak pernah membiarkan harta menguasai hatinya. Sebaliknya, ia menjadikan harta sebagai alat untuk beribadah kepada Allah. Ia membantu para sahabat membangun pasar yang adil, menolong fakir miskin, dan mendukung perjuangan Islam dengan hartanya. Baginya, setiap dinar yang dikeluarkan di jalan Allah bukanlah kehilangan, melainkan investasi menuju surga. Inilah cara pandang yang membuatnya berbeda dari banyak orang kaya di zamannya. Kedermawanannya juga menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Abdurrahman bin Auf tidak pernah menunggu diminta untuk membantu. Ia selalu mendahului, memberi dengan hati yang lapang, dan tidak pernah menyesal setelah bersedekah. Ia tahu bahwa semakin banyak ia memberi, semakin banyak pula Allah menambah rezekinya. Bahkan ketika ia mencoba memiskinkan diri dengan membeli kurma busuk para sahabat, Allah justru melipat gandakan hartanya 10 kali lipat. Ini menjadi bukti nyata dari firman Allah dalam Al-Quran bahwa siapa yang bersedekah di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Abdurrahman hidup dalam keyakinan itu sampai akhir hayatnya. Kesetiaannya kepada Rasulullah SAW juga menjadi teladan yang luar biasa. Ia tidak hanya mencintai Nabi dengan ucapan, tapi juga dengan tindakan. Ia berjuang di medan perang, menolong keluarga Rasulullah setelah beliau wafat, dan menjaga persaudaraan antar sahabat. Ketika Rasulullah wafat, ia tetap teguh menjaga ajaran dan persatuan umat Islam. Ia membuktikan bahwa cinta sejati kepada Nabi bukan hanya ditunjukkan dengan air mata, tapi dengan terus melanjutkan perjuangan beliau. Abdurrahman bin Auf mengajarkan kepada kita bahwa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya harus diwujudkan melalui amal nyata, bukan hanya kata-kata. Pada akhirnya, kisah Abdurrahman bin Auf adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari banyaknya harta, melainkan dari seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan kepada sesama. Ia meninggalkan dunia dengan senyum dan ketenangan karena ia tahu bahwa hartanya telah ia ubah menjadi amal yang tak terputus. Dari perjalanan hidupnya, kita diajarkan untuk bekerja keras, berbuat jujur, hidup sederhana, dan selalu dermawan. Jika kita ingin menjadi orang yang sukses di dunia dan mulia di akhirat, maka jadikanlah Abdurrahman bin Auf sebagai teladan. Ia telah membuktikan bahwa kekayaan yang dikelola dengan iman akan membawa seseorang menuju surga, bukan menjauhkannya dari Allah. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah luar biasa ini dan meneladani semangat Abdurrahman bin Auf dalam setiap langkah kehidupan kita. Alhamdulillah sahabat sekalian, itulah kisah kehidupan Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah SAW yang luar biasa. Seorang pedagang jujur, pejuang tangguh, dan dermawan yang tidak pernah lelah berbagi. Dari kisahnya, kita belajar bahwa kekayaan bukanlah tujuan hidup, melainkan amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk kebaikan.
Semoga kisah ini menumbuhkan semangat dalam diri kita untuk lebih bersyukur, lebih berdermawan, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena sejatinya, harta, jabatan, dan segala kenikmatan dunia hanyalah titipan yang akan kita pertanggungjawabkan kelak. Seperti Abdurrahman bin Auf, mari kita gunakan setiap nikmat yang Allah berikan untuk membantu sesama, menegakkan kebenaran, dan memperjuangkan agamanya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sang teladan agung, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah menjadikan kisah ini sebagai pengingat, penguat iman, dan motivasi untuk terus berbuat baik di dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.